Hai investor, di video ini kita akan sharing mengenai Bank Capital yang kode sahamnya adalah BACA atau Baca. Sebelumnya disclaimer on ya, kita nggak merekomendasikan untuk buy ataupun sell saham tertentu. Jadi konsep dari channel ini adalah kita akan ngebahas mengenai perusahaan, corporate action, news, laporan keuangan, dan all update related emiten tersebut. Kumpulan dari video di channel ini nanti akan jadi semacam e-library buat kita investor, dan kalau di kemudian hari ada news yang potensial membuat saham tertentu terbang, kita tinggal buka lagi nih video-video yang ada di channel ini. Jadi kita bisa punya gambaran yang clear apakah kita akan invest atau kita akan hold dulu, jangan invest. Kita lihat mengenai Bank Capital. Jadi Bank Capital yang berkode saham Baca ini berencana akan menggelar right issue. Sebanyak-banyaknya adalah 20 miliar lembar saham dengan nominal harga Rp100 per lembar sahamnya. Penawaran umum ini nanti akan dimintakan dulu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di tanggal 25 Agustus 2021. Tapi isu ini ternyata sudah sempat membuat saham ini terbang, yaitu sebesar 22,69% ke harga 530 per lembar saham di tanggal 3 Agustus 2021. Terlebih saat itu sempat ramai terdengar bahwa Grab akan invest nih di Bank Capital ini. Grab ini dikabarkan tertarik menggarap pelayanan digital dari PT Bank Capital atau Baca ini. Tapi pada saat ditanya ke pihak Bank Capital, dari mereka mengatakan bahwa belum ada kepastian mengenai hal ini dan Grab bukan satu-satunya perusahaan digital yang tertarik dengan Bank Capital. Dan selain itu juga Bank Capital ini dikabarkan akan bekerja sama dengan Alfamart. Jadi setelah Bank Aladin resmi menandatangani kerjasama dengan Alfamart, strategi serupa tampaknya juga ditempuh Bank Capital, yaitu dengan membangun kolaborasi dengan Alfamart. Kolaborasi ini dilakukan melalui PT Capitalnet Indonesia, yaitu perusahaan yang satu grup di bawah Capital Finance Indonesia Tbk. Jadi kalau kita lihat rencana ini ketahuan dari program tebak nama aplikasi baru yang diselenggarakan oleh Alfamart. Jadi pada bagian syarat dan ketentuan ada nama PT Capitalnet Indonesia di situ. Nah ini nih, ini adalah tebak aplikasinya, kemudian nama Bank Capital itu ada di sini nih. Ada PT Capitalnet di item nomor 9 dan item nomor 12 juga ada PT Capitalnet Indonesia. Cuman kita nggak tahu ya benar atau nggak. Tapi memang kalau kita lihat nih di sini nih di laporan keuangan bahwa mereka memang akan bertransformasi ke digital. Dan Capitalnet ini merupakan salah satu aplikasi yang mereka launching di tahun 2019. Nah, kita cari tahu lebih banyak yuk mengenai Bank Capital ini. Jadi kalau kita lihat nih di tanggal 10 Mei 2021 pada surat ke Bursa Efek Indonesia, kepemilikan saham per tanggal 30 April 2021 itu dimiliki oleh PT Inigo 14,7%, PT Delta 13,9%, kemudian PT Asuransi Simas Jiwa itu 11,4%, totalnya adalah 40%, dan sisanya yang hampir 60% itu dimiliki oleh pabrik. Nah, PT Inigo Global Capital dan PT Delta Indo Swakarsa itu di dalamnya ada nama Dani Nugroho. Ini merupakan ultimate beneficiary owner dari PT Inigo Global Capital dan PT Delta Indo Swakarsa. Nah, Dani Nugroho ini merupakan anak muda yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2018, di usianya masih 43 tahun, dia bisa menduduki peringkat ke-38. Nah, kembali ke proporsi saham tadi, besarnya saham yang dimiliki oleh masyarakat di sini adalah hampir 60%, yaitu 59,92%. Nah, market cap-nya dari si Bank Capital per penutupan 10 Agustus ini adalah 3,64 triliun. Artinya dengan proporsi saham yang sedemikian besar yang dimiliki publik dan secara market cap-nya itu kecil, saham ini rentan dengan volatilitas. Artinya dia bisa terbang tinggi di suatu saat dan dia bisa longsor dalam. So be careful juga kalau berinvestasi pada emiten yang karakteristiknya seperti ini. Kita lihat sejarah singkat dari Bank Capital. Bank Capital ini didirikan di tahun 1989, tapi namanya belum Bank Capital dan berubah menjadi Bank Capital itu di tahun 2004. Kemudian mereka menyelenggarakan IPO itu di tahun 2007 dan seterusnya mereka melakukan beberapa kali penawaran umum terbatas ya, PUT 1, 2, dan 3 dan tahun ini mereka akan menyelenggarakan PUT 4. Nah, kalau kita lihat Bank Capital ini memiliki total 82 kantor layanan cabang dari Bank Capital. 78-nya ada di Jabodetabek, kemudian 1 Bandung, 1 Solo, 1 Surabaya, dan 1 Kupang. Dan kalau dari produk dan layanannya, itu ada produk layanan pembiayaan biasanya seperti kredit rumah, kredit mobil, kredit multiguna gitu. Juga ada layanan
jasa transportasi keuangan seperti LC, transaksi valuta asing, dan untuk simpanannya dia ada giro, tabungan, dan deposito. Untuk layanan jasanya dia ada ATM dan dia juga sudah mulai masuk ke digital yaitu melalui internet banking dan mobile banking. Bank Kapital ini berada di bawah holding Capital Financial Indonesia. Jadi Capital Financial Indonesia ini memiliki beberapa pilar ya. Ada Capital Life, toko modal yang fokus di UMKM, kemudian ada Capital Asset Management, Capital Life Syariah, dan Capital Global Ventura. Nah, PT Capital Life Indonesia ini adalah bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk dan afiliasi dari PT Bank Kapital Indonesia yang fokus pada industri keuangan. Jadi dia sebenarnya masih satu grup dengan toko modal. Kita lihat dari kinerja keuangannya. Jadi kinerja keuangannya kalau kita lihat aset di tahun 2018 adalah sebesar 18 triliun, di tahun 2019 adalah besarnya 18,9 triliun, tahun 2020 besarnya adalah 20 triliun, dan sampai dengan Juni 2021 besarnya aset adalah 23,7 triliun. Kalau kita bandingkan dengan perbankan pada umumnya, pertumbuhan aset bank kapital di tahun 2020 itu hanya 6,67%. Itu masih di bawah rata-rata pertumbuhan aset industri perbankan yang besarnya adalah 7,18%. Kemudian kalau dari sisi kredit itu kita lihat di 2018 adalah 8 triliun, 2019 adalah 9,7 triliun. Nah, tahun 2020 itu turun nih menjadi 6,43 triliun. Dan kalau di bulan Juni 2021 totalnya adalah 4,2 triliun. Sebenarnya kenapa kreditnya turun di tahun 2021 adalah karena pandemi, dan yang kedua adalah karena ternyata bank ini melakukan penghapusan dari debitur yang tidak perform. Ini kita bisa lihat di laporan keuangannya. Di situ disebutkan bahwa penurunan pada kredit ini sebagai akibat dari strategi bank untuk memperbaiki kualitas kredit yang ada, yaitu dengan melakukan hapus buku debitur-debitur yang sudah menunjukkan performa menurun sesuai dengan konsep 3 pilar. Jadi mereka menghapus kreditur yang dia performanya nggak bagus. Akibatnya jumlah kredit dia akan turun, tapi memang kalau secara kolektibilitasnya itu NPL-nya menjadi turun. Itu kenapa makanya di laporan keuangan 2020 itu agak aneh karena NPL-nya adalah 0%. Artinya tidak ada non-performing loan. Itu adalah karena dilakukan hapus buku. Di tahun 2021 sampai dengan Juni pun juga kalau kita lihat NPL-nya masih di kisaran 0%. Kalau dibandingkan dengan industri perbankan, pertumbuhan kredit dari bank kapital ini adalah minus 33,98% di tahun 2020. Sementara untuk pertumbuhan kredit industri perbankan itu minusnya hanya 2,39%. Benar sih di tahun 2020 ini memang semua perbankan juga struggling dengan kondisi pandemi ya. Makanya pertumbuhan kreditnya adalah minus gitu karena dunia usaha lesu. Tapi bank kapital ini minusnya dalam sekali yaitu 33,98% di bawah average pertumbuhan kredit industri perbankan. Sementara kalau dari sisi dana pihak ketiga, itu kita lihat di tahun 2018 adalah 15,4 triliun, tahun 2019 16,1 triliun, tahun 2020 16,3 triliun, dan sampai dengan Juni 2021 dia 21,127 triliun. Tapi kalau kita lihat nih di 2021, itu proporsinya untuk dana pihak ketiga ini paling besar adalah di deposito. Artinya kos yang mesti dibayarkan oleh bank ini mahal. Kenapa? Karena kan bunga deposito lebih mahal daripada bunga tabungan. Dan kalau kita bandingkan dengan industri perbankan secara overall, pertumbuhan DPK Bank Kapital di tahun 2020 itu hanya 1,62%, di bawah pertumbuhan dari industri perbankan yang besarnya adalah 11,11%. Kemudian dari sisi rasio keuangan, ROA dia di tahun 2020 itu hanya 0,44%. Kita lihat perjalanan dari 2018 sampai 2020 tidak ada yang menyentuh 1%. Untuk sisi ROE-nya juga dia rendah ya, hanya 4,6%. Kemudian net interest margin-nya hanya 1,1%. Kemudian untuk non-performing loan ini sudah menjadi 0% karena adanya penghapusan kredit yang tidak perform tadi. Kemudian untuk loan to deposit ratio itu hanya 39,33%, menurun jauh dibanding tahun sebelumnya. Kenapa? Karena itu tadi ada penghapusan buku dan selain itu juga karena terdampak pandemi. Untuk rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional, bank ini sangat tinggi beban operasionalnya, yaitu mencapai 98,84% di tahun 2020 gitu, dan ini terus naik. Nah, kalau kita lihat nih, bayangkan ya,
Jadi dari setiap pendapatan itu dipotong 98,84%-nya untuk biaya operasional. Berarti kan sangat tidak efisien. Kenapa sangat tidak efisien? Itu sebenarnya kalau kita lihat karena kantor cabangnya itu banyak. Makanya bank ini memang berencana untuk beralih ke digital untuk lebih mengefisiensikan beban operasional. Nah, selain itu juga proporsi yang sangat besar ini disebabkan karena adanya tadi kredit diturunkan, berarti kan pendapatannya turun nih. Sementara biaya operasional terus naik. Kemudian kalau kita bandingkan antara 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020, itu labanya menurun sehingga menghasilkan EPS yang juga turun drastis. Di tahun 2020 di bulan Juni itu IPS-nya 7,35, sekarang itu IPS-nya hanya 1,64. Dan kalau kita lihat dari strategi yang mereka akan usung, itu memang di 2021 mereka sudah mulai masuk dalam upaya menjadi bank digital supaya bisa lebih efisien. Makanya mereka akan menggalakkan internet banking, mobile banking, juga virtual account, call center untuk layanan nasabah, juga ada teller access point. Terus mereka juga akan kerjasama dengan Laku Pandai. Dan mereka akan menjadi bank RDN dan bank pembayaran, serta mereka juga akan melakukan integrasi dengan rekanan API. Jadi memang Bank Kapital ini berencana untuk menjadi bank digital dan mereka juga berencana akan menggelar right issue itu setelah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham di tanggal 25 Agustus nanti dan apabila nanti disetujui maka Bank Kapital ini akan punya waktu 12 bulan untuk pendaftaran HMETD ini. Nah, perseroan ini berencana menggunakan dana yang akan diterima dari right issue ini untuk memperkuat struktur permodalan. Jadi kalau saat ini kan modalnya belum mencukupi modal bank minimum ya. Nanti setelah right issue mereka akan menjadi naik gitu modal intinya. Tapi kalau pemegang saham existing dia tidak menebus HMETD, maka pemegang saham existing ini sahamnya akan terdilusi sebesar 73,86%. Ini angka yang sangat besar. Rencana red issue itu adalah dalam kaitannya untuk memenuhi POJK nomor 3 tahun 2020 mengenai konsolidasi bank umum, di mana di dalamnya disebutkan bahwa modal inti minimum suatu bank umum itu minimal adalah 3 triliun. Dan 3 triliun ini harus mereka capai dalam 3 tahun, yaitu dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Sampai akhir 2020 itu modalnya sudah harus minimal 1 triliun. Sampai akhir 2021 modalnya minimal 2 triliun, dan sampai akhir 2022 modalnya harus minimal 3 triliun. Karena itulah makanya Bank Kapital ini menyelenggarakan red issue. Jadi memang red issue ini adalah untuk pemenuhan modal ya. Dan ini juga tampak dari surat Bank Kapital kepada PT Bursa Efek Indonesia, di mana di situ mereka menjelaskan bahwa mereka berencana memenuhi kewajiban modal inti minimum melalui red issue yang akan diselenggarakan pada semester 2 tahun 2021. Dan itu sudah disampaikan dalam rencana bisnis bank tahun 2021 ke OJK. Nantinya modal inti ini akan naik dari saat ini 1,5 triliun akan menaik menjadi 3 triliun. Kemudian Bank Kapital ini kan juga ditanya nih, apakah mereka berencana untuk masuk ke bank digital. Nah, mereka menjawab bahwa perseroan memang berencana untuk masuk dalam bank digital yang melayani sektor kredit retail atau UMKM. Dan mereka juga ditanya apakah ada unicorn yang akan akuisisi perseroan. Mereka menjawab bahwa belum ada informasi pasti mengenai rencana akuisisi perseroan ini. Pada penutupan bursa tanggal 10 Agustus 2021, harga saham Baca ini adalah 520 per lembar saham dengan market cap 3,681 triliun dan PER-nya adalah 186. Jadi PER-nya besar banget. Kemudian dengan harga ini itu setara dengan PBV sebesar 2,26. Dan kalau kita lihat nih sebenarnya untuk Bank Kapital ini atau Baca ini sepanjang tahun tuh sebenarnya pergerakannya relatif datar aja ya, hanya pada momen-momen tertentu dia naik tinggi. Jadi bukan emiten yang dia akan terus bertumbuh. So, conclusion-nya adalah bahwa right issue yang dilakukan oleh Bank Kapital ini bertujuan untuk menambah modal inti agar memenuhi persyaratan bank umum sebagaimana disyaratkan oleh OJK pada peraturan OJK tadi ya di tahun 2020. Kemudian mengenai Bank Kapital, benar bahwa Baca ini berencana untuk masuk ke bisnis bank digital. Nah, mengenai unicorn yang akan invest di sini, sampai dengan saat ini itu belum ada kepastian unicorn apa yang akan invest di emiten ini gitu. Dan dari pihak Bank Kapital sendiri juga mereka menjawab memang belum ada kesepakatan yang terjalin.
Kemudian mereka juga kalau kita lihat dari sisi kinerja overall mereka below average ya dibandingkan perbankan lainnya. Sementara dari valuasi market, kita tahu tadi valuasi marketnya itu mahal baik dari PER maupun PBV-nya. Dan dari besarnya prosentase saham yang dipegang publik itu sangat besar, hampir 60%. Sehingga saham ini memang beresiko untuk menghadapi volatilitas yang tinggi dan market cap dia yang hanya sekitar 3,6 triliun itu sangat mudah untuk digerakkan harganya di pasar. So, kesimpulannya adalah untuk bank kapital ini memang kita tunggu saja ya nanti apakah benar akan ada unicorn atau fintech yang akan invest di bank ini dan seperti apa sih pertumbuhan di Q3 tahun ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan pertimbangan kita sebelum berinvestasi. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, bunyikan notifikasi, dan share ke komunitas. Terima kasih.